Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di salah satu museum yang ada di Bali, yaitu Museum Yatnya. Museum Yatnya ini terletak di Jalan Ayodhya, Desa Mengui, Kabupaten Badung. Museum ini berjarak kurang lebih 28 km dari kota Denpasar. Posisi museum ini berada di sisi sebelah barat dari Komplek Pura Mengui Taman Ayun. Museum ini dibuka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Penasaran dengan apa saja yang ada di dalam? Yuk ikuti saya. Pendirian Museum Yatnya sudah dirintis sejak tahun 1974, yang merupakan bagian dari pembangunan Mandala Wisata Mengui melalui proyek pembangunan pariwisata Bali. Beberapa gedung Mandala Wisata diberi nama Museum Manusia Yatnya, yang bertujuan untuk menyelamatkan budaya Bali, khususnya benda budaya yang berhubungan dengan upacara daur hidup atau cycle, sekaligus menunjang industri pariwisata. Pengisian materi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, tahun 1980, pengisian materi pameran berupa peralatan upacara Manusia Yatnya yang meliputi upacara menggedong-mendongan atau upacara bayi dalam kandungan, sampai upacara perkawinan. Tahap kedua, tahun 1981 dilanjutkan dengan peralatan upacara Pitra Yatnya yang meliputi upacara ngaben dan memukur. Untuk pemberian materi pada hari ini, saya dipandu oleh Bapak Gede Ngurah. Pertama-tama, saya diajak memasuki rumah adat Bali yang dibangun menggunakan konsep Astakosala Kesali. Adanya gedong ini yang dibikin dari zaman Bali Mulo, dinamakan Bali Bandung. Memang Mulo penduduk Bali asli. Apa sebab dikatakan Bali Bandung? Bukan balenya datang dari Bali. Dua balai dijadikan satu. Sakonya pada waktu itu 6 dijadikan satu, jadinya sakonya itu 12 di tengahnya 4 dan di sini di tengahnya 8, di sini 4, makanya jadilah 12. Ada itu rangkaian istilahnya. Rangkaian itu ada 2, barat dan di timur. Kalau di timurnya menurut orang Bali Mulo itu adalah tempatnya suci, tempat kremasi di sana, memandikan mayat di sana. Tetapi di atasnya beliau pada waktu itu sudah percaya dengan Kotaru Guru yang disebut dengan Siwa. Di atasnya itu ada pelingi istilahnya. Nah, itu tapi kalau dia memandikan mayat di balai yang di timurnya, itu kalau keluar mayat itu dibawa ke penguburan bukan melalui sini, ada lubang di sana, dikeluarkan dari sana. Itu setelah datangnya Baliago itu adalah Resi Markandeau dari tanah Ago, Jawa, dari Gunung Dieng. Beliaulah yang merubah tatan ini, lalu pelingi Botaru Guru dikeluarkan lalu diletakkan di sini. Ini sebenarnya tempat sedananya Siworeko atau Botaru Guru. Makanya kalau orang-orang Baliago itu sampai sekarang dia itu meninggal pasti memandikan mayat di sini. Itu Baliago ya. Itu lalu beliau membuat balai gede Sakau Roras, Sakau Ulu dan Sakenam. Ini tempat
tempatnya upakara manusianya dikoyatnya, dan beliau membuat balai daun, dan beliau yang membuat ini sikut-sikut karang, ada sikut gajah, sikut babi, sikut mista. Sudah itu setelah kedatangannya Empu Kuturan, barulah membuat sangah atau menajam. Yang diunggulkan di sana adalah rong tiga. Itu kedatangan Empu Kuturan. Dan kedatangan Resi Markandeya, Dayang Nerato lagi diberi perkembangan. Adanya istilah Inro Blako. Itulah rumah-rumah adat yang dipakai orang Bali sampai zaman sekarang. Ya. Semer pun ada 3, bukan semua tempat air ini dinamakan semer. Ada semer, ada tago, ada sumur. Orang bilang pasti mengatakan asal keluar semer. Sumur bahasa Indonesia, kalau tago ke Riki tago. Kalau semer di kau biasa. Kalau sumur di tempat suci. Niki namanya Jinang, Lebab atau Kelumpu, ada 3 juga. Karena apa? Karena di Bali itu banyak sistem terpisah. Ada istilah Jinang, ada istilah Lebab, ada istilah Kelumpu. Kemudian saya diajak memasuki bangunan utama yang berisi macam-macam koleksi upakara yatnya. Upakara bayi dalam kandungan disebut dengan mau gedong-gedong. Apa itu gedong-gedong? Itu adalah rasa. Umur berapakah bayi itu diberikan upakara dalam kandungan? Setelah kandung itu berumur 7 bulan. Tapi sebab karena kandung itu berumur 7 bulan, bayi dalam hati sanalah Tuhan memasukkan roh kepada bayi itu. Makanya bayi itu bisa hidup di dalam kandungan. Makanya diberikanlah bantan pegedong-gedong. Tujuannya Nabi untuk menyucikan roh yang ada di dalam kandungan. Dan turun ke tanah. Setelah bayi itu lahir diberikan upakara dapat dan apa sebab? Karena bayi itu lahir dapatan sebuah molimo, sebuah mobate, sebuah mopelabu, sebuah mogenap. Makanya diberikanlah bantan dapat. Kemudian ini bayi Pecolongan colong itu artinya maling. Setelah berumur berapa bayi itu diberi bantan pecolongan? Setelah berumur 42 hari, di sanalah bayi itu diberikan bantan pecolongan dengan saudara-saudara. Apa sebab memakai angka 42? Karena 4 tambah 2 itu adalah 6. Angka 6 inilah menunjukkan bahwa setiap 6 bulan bayi itu diperingatkan hari lahirnya yang disebut dengan tahun. Kalau istilahnya ulang tahun ini di Bali 2 kali setiap tahun. Iki bayi turun ke tanah atau nyambut. Istilahnya metru bulan. Apa sebabnya bayi itu diturunkan ke tanah? Ya mungkin kan takut bayi ini turun ke tanah, ada kinya kan, bukan begitu.
Sebab bayi itu diturunkan ke tanah dan permisi kepada Ibu Pertiwi, karena Ibu Pertiwi itu adalah Sangyang Basunari. Sangyang Basunari lah yang memberikan bayu dan kekuatan kepada semua kehidupan. Kalau tidak ada Sangyang Basunari, tidak ada bayu, tidak ada kehidupan di bumi. Apa sebab? Manusia memijakkan kaki di bumi, mencari makan juga di bumi. Tumbuh-tumbuh kan mencari makan juga di bumi. Binatang juga mencari makan di bumi, karena di sanalah bumi dikatakan Sangyang Basundari, memberikan kehidupan, memberikan bayu kepada semua ciptaannya, yaitu Dewa Siwa. Karena Dewa Siwa adalah istrinya dari ada suaminya dari Sangyang Basundari, Siwa dan Uma. Setelah dewasa, bayi pasti menatah. Sampai disinilah batasnya orang tua kita menanggung jawabkan kepada anak-anak. Menatah itu berapa gigi yang ditatah? 6. Itu adalah laman sadri. 4 gigi seri, 2 taring. Setelah anaknya ditata, dibersihkan sadripunya, di sini biasanya ada kata-kata orang tua. Oh, nah sekarang kau sudah jadi manusia karena gigi seri dan taringmu sudah tutup. Berhentilah kau jadi jelema, sekarang jadilah kau siap. Karena apa? Karena sifat kalaumu sudah tidak ada. Nah, gitu. Sini, sini adalah perkawinan. Perkawinan yang disebut dengan mesakap. Apa itu sakap? Sakap itu adalah mempersatukan. Apa yang kita persatukan? 3 yang patut kita persatukan dalam perkawinan yang disebut dengan Sanggamo, Samano, Samiyogo. Sanggamo itu adalah perkawinan biologis, mempersatukan tubuh wanita dan pria. Itu disebut dengan Sanggamo, perkawinan biologis. Yang kedua itu Samano, perkawinan mental. Biasanya kebanyakan manusia itu mental yang tidak kuat. Contoh, banyak uang timbul pikirnya boyo-boyo, terjadilah korupsi mental yang kurang. Kita sudah bersatu dan sudah menikah, terjadi suatu perselingkuhan mental yang tidak kuat. Makanya manusia itu kadang-kadang beban mental yang lebih banyak. Itu disebut dengan Samana. Setelah itu yang ketiga adalah Samiyogo. Samiyogo itu spiritual, kesadaran. Kita sudah sadar kita bahwa kita sudah menikah, sudah ada ikatan. Bagaimana caranya kita membuat suami senang, begitu juga sebaliknya. Suami harus membuat istri itu bahagia, itu kesadaran. Kesadaran kita itu dengan sakap, ada 3 yang kita sakap. Setelah kita kawin dan menikah, apa yang akan terjadi? Kita menunggu hari tua. Tua itu juga banyak. Apa yang disebut dengan tua? Ada tua hanya sebatas umur, itu namanya tua. Ada tua pengetahuan, dituakan dia di masyarakat, menjadilah walaupun umurnya kecil, pengetahuannya dia bisa dikatakan tua sebagai klia. Seperti Jero Mangku, umurnya kecil tetapi dituakan oleh desa. Beliaulah yang mengantar umatnya untuk sembahyang di pura. Itu tua. Setelah tua, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan balik, meninggal. Kita jero oke. Pasti itu tidak bisa dihindari. Entah kapan
dan Tuhan tidak memberikan rahasia itu. Pasti kita akan, sebab apa? Sebab dunia ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Disinilah kita berbuat baik atau buruk, itulah yang akan kita pakai bekal untuk kesananya. Bukan harta, benda, dan materi itu tidak ada, hanya ada di sini aja. Makanya puri-puri yang begitu megah mampu, pasti dia memakai istilah nagau danau. Nagau itu artinya apa? Nogo itu artinya ikatan, tidak pergi. Bagaimana caranya kita supaya tidak diikat oleh harta benda, oleh keluarga? Makanya nagau itu dipanah, dilepaskan, supaya kita bisa melepas segala benda dan harta dunia ini. Sebab kalau kita membawa upokaro, apapun bentuknya benda-benda itu, kita tidak akan sampai di sana. Makanya adalah istilah ngaben. Ngaben itu banyak. Ngaben disebut juga ngapuin, disebut juga ngabuin. Ngaben berasal dari kata abu. Apa sebab berasal dari kata abu? Karena Panco Mahabuto itu dibakar supaya cepat menjadi abu. Itu hanya proses untuk mempercepat prosesnya Panco Mahabuto. Ngaben bisa juga dikatakan ngabo. Ngabo itu apa? Apa yang akan kita bawa dari sini ke sana? Apakah akan membawa besarnya perkara? Tidak mungkin. Yang kita bawa dari sini ke sana, ke surga, adalah hasil karma kita. Sastra mengatakan kalau karma kita buruk, pasti kita akan ke niriti, katanya ke neraka. Kalau karma kita baik, pasti ke ersanil, ke surga. Begitu kata-kata sastra. Yang mana kita akan pilih? Kalau mau ke ersanil, berbuatlah yang baik. Nah, begitulah kata-kata Ngaben. Ini simbol-simbol seperti manuk dewata mengantarkan roh kita menuju surga. Memukul itu berasal dari kata bukul. Bu itu berarti bumi, ur itu berarti langit. Kita hidup di bumi. Ngapain kita di bumi? Setelah kita mati, roh kita akan menuju langit. Makanya di Bali itu banyak disimbol-simbolkan. Harus dimaknai dan harus dipahami. Supaya anak-anak kita sedikit membuat simbol bagaimana cara kita berkarma sekarang. Bersyukurlah hidup ini menjadi manusia.
Sampai di sini saja jalan-jalan kita pada hari ini. Sampai jumpa. Om Santi Santi.